Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Namiatun Zamila dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia dengan nomor NIM 213 810 720 26. Di sini saya akan menjelaskan arti dari sebuah majas, dan di sini terdapat macam-macamnya juga. Sebelum kita beralih ke macam-macamnya, kita kenali apa itu dulu majas. Majas itu ialah gaya bahasa yang digunakan untuk mempengaruhi atau meyakinkan para pembaca atau penyimak dalam bentuk tulisan maupun secara lisan, seperti itu. Oke, kita beralih pada macam-macam majas, di mana yang pertama yaitu majas eponim. Majas eponim di sini ialah majas yang menggunakan nama atau tokoh yang sudah lazim dan terkenal, baik di masyarakat ataupun di lingkungan kelas, untuk menyatakan sifat yang berhubungan dengan tokoh tersebut. Contohnya seperti jadilah Mama Dedeh yang memberi dakwah yang santun dan dapat diterima oleh semua masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu majas fabel. Majas fabel di sini yaitu majas yang membandingkan sifat dan perilaku hewan untuk menggambarkan perilaku manusia. Contohnya yaitu semut itu bergotong royong untuk mencari makanan. Yang berserakan di antara semut-semut itu. Selanjutnya majas yang ketiga yaitu majas totem proparte. Yang dimaksud majas totem proparte di sini majas yang menyebutkan bagian besar dari sesuatu untuk mewakili atau menyatakan suatu bagian dari objek dengan objek lain yang lebih luas maknanya. Contohnya di sini terdapat 3 contoh. Yang pertama, Indonesia baru saja kalah dari Malaysia dengan skor 2-3. Kemudian yang kedua, Liverpool mencetak gol kemenangannya pada menit ke-90. Kemudian yang terakhir, Madura termasuk penghasil tambak garam terbanyak. Kemudian yang keempat yaitu majas pras pro toto. Yang disebut dengan majas pras pro toto di sini yaitu majas yang menggunakan sebagian dari suatu hal untuk menyatakan semua bagian tersebut, dimana yang contohnya yaitu yang pertama, seekor rusa tertembak oleh pemburu di kepalanya. Kedua, ayah banting tulang mencari nafkah untuk sesuap nasi untuk istri dan anaknya. Kemudian yang ketiga, jutaan mata tertarik untuk menghadiri konser K-pop. Dan yang kelima, majas alusio. Apa itu majas alusio? Majas alusio di sini majas yang menunjuk secara tidak langsung pada suatu hal atau peristiwa atau suatu tokoh. Di mana di sini terdapat 3 contoh. Yang pertama, semenjak ibunya meninggal, Ratih merasa ia adalah bawang putih, padahal ibu tirinya sangat baik sekali. Dan yang kedua, Marc Marquez diprediksikan menjadi the next Valentino Rossi. Yang ketiga, dikhawatirkan gempa tersebut akan seperti gempa dan tsunami Aceh pada tahun 2004. Kemudian yang keenam yaitu majas zeokma. Apa itu majas zeokma? Majas zeokma di sini ialah majas yang menggunakan kata tidak logis, artinya tidak gramatis dalam susunan kalimatnya. Dan majas ini mengakibatkan kalimat menjadi tidak teratur atau kalimat tersebut rancu, seperti itu.
Kemudian contohnya di sini terdapat 3 contoh. Yang pertama, hidung dan mataku menerawang masa depan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.